Trump mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Maduro beberapa kali, termasuk minggu lalu. Dan Presiden Maduro ini membantah laporan tentang percakapan yang lebih baru dan mengatakan dalam wawancara hari Rabu bahwa ia hanya berbicara dengan Presiden Trump sekali, yaitu tanggal 21 November dalam panggilan telepon selama 10 menit yang sangat sopan. Tapi pada Sabtu, Trump menangkap Maduro dan bawanya ke New York. Maduro ini diperkirakan ditahan di pusat penahanan metropolitan di Brooklyn. Maduro dan juga istrinya kemudian dibawa ke kapal lalu ke pesawat yang kemudian mendarat di Pangkalan Garda Nasional Udara Stewart di negara bagian New York. Permohonan terakhir Maduro ini tidak ada perang tapi perdamaian. Netizen banyak banget yang mengapresiasi, berkomentar juga ya terkait mengenai hal ini. Kita akan lihat bersama apa saja komen dari para netizen. Dari Iim Darling, PBB masih liburkah katanya. Terus kemudian @Vitia Filia seperti dejavu ya saat Saddam Hussein dituduh juga ya ujung-ujungnya sama-sama pengen minyak. Kemudian ada @Ronald Cavano Silitonga _ lumbung minyak terbesar di dunia dan kaya akan sumber daya alam tapi rakyatnya melarat. Kayak di negara mana gitu. Kemudian Jordan 69 keren ya, USA rakyat Venezuela malah senang loh dan merayakan rezim 22 tahun yang menyengsarakan rakyatnya katanya. Kemudian ada Iwan Destiawan 919, padahal Venezuela itu dekat sama Rusia dan China, tapi kemana mereka berdua itu ya? Tapi kemana ya? Kan deket kan, karena pasti kan ada satu hal yang menjadi keputusan Presiden Amerika Serikat nih kayak tahu deket nih sama Rusia nih yang justru karena gitu. terlalu dekat sama China dan Rusia akhirnya diserang sama. Itu dia makanya kan. Iya, karena ternyata kalau misalnya kita baca pernyataan dari beberapa analis internasional dikatakan bahwa salah satu pembeli minyak terbanyak Venezuela itu adalah China. Dan China mengalirkannya dari mana? Dari terusan Panama. Dan terusan Panama juga kalau kita tahu sekarang juga lagi di tiap hari tuh diserang mulu kan sama Trump kebijakannya. Sampai akhirnya kan ada stay to-nya China yang di sana akhirnya digulingkan, membuat reaksi dari pemerintah China. Jadi memang sebenarnya selain Venezuela itself, yang diserang juga China di sini. Bagaimana pengaruh China di Amerika itu jangan terlalu signifikan. Dan ingat, Trump itu juga bilang soal doktrin Monroe. Ketika dia menyerang Venezuela, dia sempat berujar kepada wartawan kalau pembenaran dia adalah doktrin Monroe. Doktrin Monroe itu jelas-jelas mengatakan bahwa urusan benua Amerika adalah urusan Amerika. Jadi pada saat itu Eropa urusin aja Eropa. Dan sekarang mungkin sinyalnya kalau kita di redaksi membacanya ke China adalah urusan Amerika, bagian benua Amerika adalah benua gue yang punya ini. Jadi China jangan terlalu dominan, gitu, mungkin seperti itu kali kalau kita di redaksi melihatnya gitu. Menarik. Tapi yang paling menarik sih soal PBB tadi ya. Iya, PBB-nya masih libur katanya. Tapi percuma juga sih, Kak. Misalkan Dewan Keamanan bersidang gitu kan. Salah satu anggota Dewan Keamanan kan Amerika dan dia punya hak veto gitu. Jadi percuma juga gitu. Nanti misalkan ada resolusi mengutuk atau apa segala macam juga ya mental juga gitu loh. Jadi sebenarnya ini mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi tadi ya kita bahas soal presiden. Tadi pemerintah kita juga pakai kata itu. Presiden itu maksudnya nanti ya ke depan sama seperti kejadian Rusia ketika menyerang Ukraina. Ya nanti juga kita amit-amit ya. Misalkan Cina menyerang Taiwan kemarin dengan latihan yang besar-besaran itu di Selat Taiwan. Ketika Cina bisa menyerang Amerika bisa menyerang Venezuela, termasuk bahkan menculik dan menangkap presiden dan istri, bukan tidak mungkin nanti kejadian juga. Ada di beberapa negara-negara. Iya, kalau dia punya kuasa, gue punya militer yang kuat, punya pendanaan, ya udah kita ambil aja. Jadi itu jadi kayak, ini kok jadi kayak hukum preman, hukum rimba, hukum preman malah, bukan rimba lagi. Kalau rimba mungkin masih sopan ya, tapi hukum preman jadinya gitu. Jadi ini yang berkuasa yang bisa malak dan bisa ngambil segala macam. Kalau menurut saya pribadi itu sangat berbahaya ya, Kak Maria ya soal ini. Siapa yang kira-kira nanti mungkin bisa meredam kondisi ini kan? Pokoknya yang penting kan nggak konflik karena kan masih banyak warga sipil, masih ada rakyat Venezuela pastinya begitu kan. Tapi kan ini Trump ya, maksudnya kayak kita ngelihat dari sudut pandang Amerika Serikat, siapa yang kemudian bisa calm down lah gitu, coba deh ngobrol gitu atau apa gitu. Atau mungkin karena dia udah kecapean diajak ngobrol nggak pernah, kok nggak ngerti ya gitu, kayaknya harus pakai dar-der-dor nih.
Tapi yang lucunya sebenarnya Trump itu malah ngancam 3 negara baru sekarang. Ada Pertama Kolombia itu di ada dalamnya. Kuba, lalu ada Kolombia, Yes. dan terakhir itu ada Greenland juga, Denmark. Iya, Denmark. betul. Jadi memang sepertinya belum akan calm down ya, kecuali apa yang dia inginkan itu tercapai. Seperti kan di Greenland dia bilang kan Iya, Greenland iya. itu seharusnya jadi bagian dari US. Ternyata kan ada rare earth juga di sana Iya. kan, kalau kita ingat kan ya. Logam tak jarang. Kuba, Kolombia itu kan juga teman dekatnya Venezuela. Ada juga beberapa komoditas di sana. Jadi kan memang sepertinya kan untuk kepentingan Amerika ujung-ujungnya. Ya. Pokoknya asal apa yang gue mau, gue dapet baru. Gua Sepertinya sih kalau kita lihat sih ke Iya. sana. Tapi kan nggak semuanya yes bos to Amerika nggak sih maksudnya? Iya, di iya. Iya, tapi kondisi memang kan mungkin karena slogannya MAGA ya, Make America Great Again ya, Again. MAGA Iya, ya, iya, jadi iya. memang arahnya memang harus menurutin maunya Amerika untuk kepentingan Amerika. Trump kan bukan baru menjabat, kan Iya. udah pernah di periode Betul. sebelumnya, Bang Iqbal kan dengan Make American Great Again dulu juga sama gitu. Tapi kok sekarang kayaknya lebih, maksudnya Trump kayak menjelma menjadi seorang sosok yang kayaknya kok ini banget gitu, agak beda gitu. Lebih apa namanya, mungkin lebih agresif ya, bahkan mungkin sampai ada pikiran jangan-jangan ini semuanya masalah project kan, karena misalkan contoh di Gaza gitu kan, dia mengusulkan rekonstruksi Gaza. Rekonstruksi itu kan bayangan orang, oh ini berarti proyek, karena kan pasti membangun kota, membangun sebuah peradaban mungkin dengan bayangannya dia gitu ya. Itu kan pasti nanti ada perusahaan yang terlibat dan lain-lain gitu. Jangan-jangan akhirnya orang berpikir, oh jangan-jangan dia mau apa namanya menguasai Venezuela, nanti sama juga. Nanti kan ini diserang misalkan, hancur, terus nanti dibangun, nanti yang masuk adalah perusahaan-perusahaan Amerika juga di situ. Jadi ininya sangat apa ya, sebenarnya ekonomi banget ya. Cuma memang caranya jadi kayak cara-cara imperialisme gitu loh. Oke. Cara-cara yang apa namanya dipergunakan oleh mungkin dia termakan doktrin yang tadi Kak Sefti sebutkan ya, soal doktrin Monroe itu gitu. Jadi saya sih berharap sebenarnya pemimpin-pemimpin dunia juga bisa menghentikan ini gitu, karena kalau enggak nanti kejadian lagi misalkan kita di ASEAN pun kan misalkan Thailand, Kamboja gitu. Jadi misalkan Thailand merasa lebih kuat, nanti Kamboja juga ini juga gitu loh, apa namanya, rajanya mungkin diambil sama perdana menterinya gitu. Jadi semua akan bilang enggak, ini urusan kita berdua, yang lain gak usah ikut campur gitu loh. Jadi ini sangat, menurut saya jujur sangat khawatir ya sebenarnya. Iya. Kalau dari posisi Indonesia sendiri, Bang Iqbal, yang Bang Iqbal lihat sendiri dan Iya. harus mengambil sikap seperti apa sih? Sebenarnya rilis sudah Betul, dilempar betul. juga ke publik dan sudah dapat respon juga Iya. oleh masyarakat begitu ya. Tetapi tampaknya responnya tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan gitu ya, secara masyarakat, secara umum. Ini seperti Iya, banyak yang membandingkan dengan respon Perdana Menteri Malaysia ya, Anwar Ibrahim, yang tegas dengan mengatakan bahwa ini melanggar hukum internasional, Maduro dan istrinya harus dibebaskan gitu ya. Ya, menurut saya Indonesia juga mencoba bermain aman ya, jadi tidak mau menyenggol ke kiri atau ke kanan gitu ya, karena seperti yang Kak Sefti bilang, Venezuela ini urusannya sampai ke Cina, sampai ke Rusia, sampai ke Amerika gitu. Ini semua temannya apa namanya Indonesia dari zaman ke zaman, apalagi di zaman Presiden Prabowo kita tahu kita jadi anggota BRICS, tapi di sisi lain kita tetap pengen dekat dengan Amerika gitu ya, dengan banyak banget urusan bisnis kita, perusahaan-perusahaan Amerika juga masih banyak di sini. Jadi pernyataan yang sebenarnya normatif tapi ya akhirnya banyak yang membuli ya, banyak yang nggak setuju gitu. Kok kita nggak setegas tetangga kita sih Malaysia gitu kan, yang berani gitu. Tapi saya pikir pemerintah pasti punya pertimbangan lah untuk mengeluarkan pernyataan yang normatif, sangat normatif, dan meminta deeskalasi. Dan ya menurut Kak Sefti tadi kayaknya nggak mungkin juga kalau apa yang dia mau belum tercapai gitu kan. Kalau saya sih boleh nambahin mungkin proporsional. Kenapa? Karena pada saat ini kan Indonesia dengan US itu sedang dalam fase perundingan perjanjian dagang kan ya. Mungkin tindakan yang begitu reaktif atau tidak terukur itu mungkin bisa membahayakan ke depannya. Mungkin lebih ke sana sih, karena kan mengelola suatu pemerintahan kan nggak cuma satu titik aja kan, banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi sih yang saya soroti lebih ke bagaimana ini mempengaruhi Indonesia. Mungkin secara perdagangan tidak begitu signifikan karena kan cuma 14 juta dolar US ya kalau nggak salah, dengan kita surplus kan ya ke Venezuela. Tapi yang jadi masalah mungkin adalah nilai tukar kita rupiah, karena kan
nilai tukar negara-negara berkembang itu terguncang dengan ketidakstabilitas yang sekarang sedang terjadi gitu kan ya. Bahkan kalau kita lihat kan dolar menguat signifikan banget kan tadi ya. Walaupun minyak sebenarnya nggak masalah ya karena kan ya dia Venezuela juga bukan penghasil minyak yang sangat signifikan. Paling itu sih rupiah yang mungkin bagaimana badan-badan di moneter otoritas bisa menjaga biar eskalasinya tidak terlalu seperti mempengaruhi rupiah kita gitu. Kalau saat ini kita bahas dan kita ngelihat kayak kalau konflik ini berkepanjangan atau kemudian melebar dan kalau misalnya tidak terselesaikan dengan sangat cepat begitu ya, ini apa yang bisa kita lihat ya atau kita coba antisipasi? Jadinya memang kan menambah ketidakpastian yang dari 2025 juga sebenarnya kita masih banyak sekali gangguan dari global yang belum selesai juga kan sebenarnya dari sisi misalkan di Gaza belum selesai, Rusia Ukraina juga ternyata masih belum selesai juga gitu kan. Jadi dan ini tambahannya pasti ada efek ke tadi ya selain rupiah mungkin ke harga minyak misalkan karena ketidakpastian itu sendiri gitu. Jadi saya melihat bahwa mungkin presiden ada juga yang mengusulkan Presiden Prabowo mungkin bisa jadi menginisiasi atau menjadi penengah atau seperti apa gitu ya. Tapi sepertinya kalau untuk case-nya Maduro ini sepertinya sulit ya karena susah dibilangin mungkin ya kalau apa namanya karena balelo gitu kan jadi diganti gitu kan diganti dengan walaupun juga nanti penggantinya siapa mungkin KSFT bisa mengulas ya siapa penerusnya yang bisa karena kan sebenarnya itu masih orang-orang yang Maduro semua tuh ketua DPR wakil presiden dan bahkan Menteri Pertahanannya Vladimir siapa itu juga masih orang yang Maduro gitu. Sementara mereka masih mereka berkuasa loh di situ di situasi sekarang gitu ya. Gimana kalau boleh nambahin sih kalau menurut aku sih problem Venezuela dan US ini sebenarnya sudah selesai sih. Kalau menurut saya sih. Sudah selesai di titik di mana presidennya ditangkap. Sudah selesai. Sudah selesai. Pasti tidak akan ada yang seberani Maduro lah di dalam negeri Venezuela. Apalagi kan kalau kita bandingkan dari persenjataan segala macam Venezuela tuh tidak bisa melawan US. Makanya berkali-kali Maduro menginginkan diskusi, perdamaian, dialog, jangan ada perang seperti itu kan ya. Tapi yang kita patut antisipasi adalah Iran sebenarnya. Kalau ada lagi eskalasi Iran terjadi antara US dan Iran, karena kan sebelum ini juga Amerika kan mengancam Iran berbarengan dengan Venezuela. Nah, justru kalau ada eskalasi dengan Iran, Iran itu penghasil minyak terbanyak. Iya, itu dia. Iya, itu terdominan ya kayaknya. Iya, itu akan mengganggu pasokan apalagi dia kan ada di jalur yang memang ininya minyak lah Timur Tengah gitu kan ya. Itu yang akan lebih bahaya. Jadi bagaimana eskalasi ini jangan sampai kemana-mana, konfliknya jangan menyebar kemana-mana lagi. Udah cukup kita menyaksikan banyak peperangan di 2 tahun belakangan. Betul. Justru malah sekarang harus diperhatikan adalah diwanti-wantikan adalah si Iran ini gitu ya. Ya, jangan sampai ke situ menyerang gitu. Bahkan Kolombia tadi yang wawancara teman-teman wartawan istana itu dengan Trump itu kan di pesawat kan Kolombia boleh juga Trump kan ngomong gitu boleh juga enak banget gitu ya maksudnya Kolombia pasti dalihnya akan sama tuh ini narkoba dan yang lain iya pasti gitu padahal sebenarnya yang paling berbahaya kan fentanyl dari Cina kalau mau ya Cina aja gitu kan tapi kan enggak ini serang malah ke situ ya. Waduh, kita lihat ya netizen ngomong apa lagi nih, komentar apa lagi kita lihat bersama. Ada Irma_Aini 2023 dia sedang meredam Amerika tapi juga berketemu Cina Rusia pasti pilihan yang sulit katanya. Tapi Trump itu kalau kita ingat Trump itu punya hubungan manis loh dengan Rusia walaupun dia gimana dengan Putin. Semanis apa sampai kalau manis madu atau karena kayak love hate relationship ya hubungannya. Tapi kalau kita lihat dari zaman pertama Trump berkuasa sampai sekarang dia tuh relatif dengan Putin itu memiliki hubungan yang baik loh. Bahkan kadang-kadang ada beberapa pernyataan Zelensky yang agak ditahan nih sama Trump, nggak terlalu gimana gitu. Tapi memang kalau dengan China seperti memang agak bermuka dua. Kadang-kadang di depan Xi Jinping bagus, di belakangnya dador gitu. Bener. Memang kalau hubungan yang terlalu manis kan kalau kamu nggak mau ikutin aku kita putus dulu deh. Tarik ulur lagi kayak layangan. Bener ya. Kita ke Retnawati Kusumawardani. Intinya Donald Trump mau kuasai oil and gas milik negara Venezuela. Apakah hanya itu saja terkait oil dan gas ataukah memang
narkoba menjadi salah satu hal yang berat juga sebenarnya. Amerika Serikat kayaknya udah bener-bener, wah ini nggak deh kayaknya. Sebenarnya iya sih, narkoba juga kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan di US kan banyak tuh kota-kota yang banyak zombie-zombinya, orang-orang menjadi kecanduan di jalan dan kehilangan kesadaran, nggak malu, tidur segala macam di tengah emperan gitu kan. Ya memang bahaya sebenarnya. Tapi untuk berbuat sejauh yang dia lakukan sekarang, menculik presiden dari negara lain, mengacak-acak negara lain, padahal itu adalah negara yang berdaulat, tidak ada yang bisa membenarkan tindakan itu sih. Iya, benar-benar. Kalaupun mau mengganti rezim, ya ada jalannya. Ada jalannya, ada prosesnya juga gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, kalau dari Bang Ibang sendiri ngeliatnya seperti apa? Ya kalau masalah tadi ya fentanyl kan Trump berarti selalu bisa bilang, jadi yang dagang dalam tanda kutip narkoba ke US ya mungkin siap-siap aja bisa sampai kayak gini. Termasuk gitu kan? yang paling dekat itu kan Kolombia kan, Kolombia, Meksiko gitu kan, bahkan Cina juga gitu kan dibilang fentanyl gitu ya. Tapi memang balik lagi ke yang awal tadi ketika doktrin Monroe itu bahwa memang Trump juga pasti resah lah melihat Cina itu mulai aktif bahkan sebelum Maduro ditangkap kan sebenarnya Maduro bertemu dengan perwakilan pemerintah Cina yang kita belum tahu itu siapa dan membicarakan akses soal minyak itu gitu. Jadi walaupun juga ada beberapa artikel yang bilang bahwa minyaknya Venezuela tuh kualitasnya jelek gitu. Jadi harus kilangnya juga spesifik gitu-gitu ya. Tapi kalau ngomong soal Malaysia ya, saya tuh baru ingat kalau tidak salah tuh memang minyaknya Venezuela itu disalurkan ke China paling banyak 80%. Tapi ternyata ada juga yang melewati Malaysia dan juga Kuba, ada dua negara. Kalau tidak salah sih kita baca beberapa data sih. Ini mungkin cocokologi ya. Semacam cocokologi ya. Reaktifnya mungkin karena itu ya. Kita lihat dari Ronald Sam Cavano, lumbung minyak terbesar di dunia, kaya akan sumber daya alam tapi rakyatnya melarat kayak di negara mana. Oke ya. Cukup ditangkap dan diadili dari Lukman ya. Cukup ditangkap dan diadili, tidak perlu ambil alih pemerintahan. Jangan sampai Venezuela senasib dengan Irak, Libya dan kawan-kawannya. Kenapa China dan Rusia nggak bantu, nih kata framing buruk ya? Karena Rusia dan China tahu kejadian tersebut sudah direkayasa. Apa begitu? Katanya udah dalam skenario-nya. Ini hebat-hebat loh, komentarnya tapi kelihatan pada baca sebenarnya. Tapi kalau kita baca dari beberapa media asing, sebenarnya ini bukan hal yang sebulan jadi. Ini operasi yang udah berbulan-bulan. Oleh CIA ada di sana, terus ada Delta Force juga yang ini. Dan ternyata mereka bikin replika rumah Maduro. Jadi ada orang CIA yang dimasukkan ke dalam pemerintahannya Maduro. Di mana itu? Jadi mereka tahu kapan Maduro makan, petnya siapa, hewan peliharaannya apa, waktu dia tidur seperti apa, rumahnya kayak apa. Jadi mereka bikin replika dan akhirnya mereka latihan berbulan-bulan dengan replika itu. Jadi memang sedetail itu. Makanya mereka hanya butuh 2 jam 20 menit untuk menculik mengambil si Maduro itu ya. Berarti sudah ada yang menyusup ke dalam situ. Ada yang menyusup, ada Delta Force dan segala macam. Jadi matang banget. Wow. Menarik. Menarik sekali ya. Nah berarti apa nih yang harus kemudian para pembaca, kemudian pemirsa CNBC Indonesia melihat atau mengambil sudut pandang apa terhadap konflik yang sedang terjadi? Kalau menurut saya sih kita harus memperhatikan ke depan karena ini tadi ya balik lagi ke arah presiden itu Kak. Itu benar-benar nggak baik sama sekali. Kita nggak bisa juga mengharapkan lembaga internasional seperti PBB akan mengutuk atau apa. Sekjen PBB bilang begitu percuma juga. Dia cuma sekjen gitu kan, bukan penentu juga karena Amerika punya hak veto di situ gitu loh. Jadi menurut saya sih, saya nggak tahu ya apa mungkin masyarakat dunia meminta presidennya untuk mengecam atau berdemo atau seperti apa untuk menghentikan praktik-praktik semacam ini gitu loh. Jadi jangan sampai ya kejadian ini, kejadian Rusia, kejadian Israel nanti ada lagi ke depannya gitu loh. Jadi semua jadi semena-mena, jadi nggak ada hukum yang dipatuhi gitu loh. Kalau dari Mbak Sefty? Dunia nggak stabil, jadi aset kita disebar aja lah kemana-mana. Kamaria lebih ngerti itu. Kamaria lebih ngerti itu. Iya. Jadi jangan taruh aset di satu basket. Disebar aja. Karena kondisi dunianya sedang tidak menentu, tidak terprediksi juga ya. Thank you so much. Terima kasih Mbak Sefty, Mbak Rianisa, dan Mas Iqbal juga. Thank you.